Salam sejahtera bagi kita sekalian. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara yang terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Bersama-sama kita akan menghadap hadirat Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, yang tetap setia memelihara kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami tidak berlaku setia kepadamu. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami kembali layak disebut sebagai anak-anak di dalam Engkau ya Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu. Kami mengaku bahwa kami sungguh berdosa. Oleh karena itu ampunilah kami Tuhan. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, dengar dan renungkan malam ini memberi pengertian kepada kami. Bimbing hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal 2 ayat 7 sampai ayat 11. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat 11. Saudara-saudara yang kekasih, ini perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan.
Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Amin. Bingung karena gelap. Suatu waktu di sebuah gereja diadakan ibadah pada malam hari. Ketika ibadah itu akan dimulai, listrik yang bersumber dari aliran listrik PLN padam dan keadaan menjadi gelap. Petugas ibadah bingung dengan keadaan seperti itu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena suasana malam hari ibadah itu akan dilaksanakan. Listrik menjadi padam, tidak cukup penerangan untuk ibadah. Demikian juga perangkat elektronik yang dihidupkan untuk menunjang peribadatan itu tidak bisa digunakan dengan baik karena tidak ada arus listrik untuk menghidupkannya. Petugas ibadah menjadi bingung. Demikian juga peserta ibadah bingung dengan keadaan itu. Malam hari ini kita membaca satu bagian Alkitab firman Tuhan, di mana Yohanes memberikan contoh kehidupan yang praktis bagi orang yang mengenal Allah. Yang pertama, orang yang mengenal Allah hidup dalam terang karena kegelapan sudah dikalahkan oleh terang. Yang kedua, orang yang hidup dalam terang harus nyata dalam tindakannya yang benar. Bagaimana mungkin orang yang hidup dalam terang namun membenci saudaranya sendiri? Ini menjadi catatan bagi saudara-saudara yang sekarang ini tidak berdamai dengan saudaranya. Alkitab hari ini mengatakan, bagaimana mungkin kamu berkata kamu hidup dalam terang Kristus kalau kamu masih membenci saudaramu? Oleh karena apa? Membenci itu adalah perbuatan kegelapan. Jadi orang yang hidup membenci saudaranya digolongkan hidup dalam kegelapan. Diberitahukan bahwa semua yang hidup dalam terang, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Apakah kita sadar bahwa sekarang ini banyak orang Kristen yang telah meninggalkan kasih mula-mula kepada Allah? Kasihnya kepada Allah menjadi dingin karena mereka lebih memilih dunia. Padahal seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sebelum memberikan nasihat kepada orang lain untuk saling mengasihi, kita harus terlebih dahulu lihat, apakah kita sudah mengasihi saudara kita dan sesama kita dengan standar Tuhan. Ini mungkin sepele, namun tidak banyak orang yang mampu melakukannya. Ibarat menuntun orang kepada terang, namun kita sendiri belum keluar dari kegelapan. Akhirnya kita bingung karena gelap. Susah mau diarahkan kemana jadinya. Karena itu saudara-saudara, tetaplah setia dalam melakukan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Dia sendiri berjanji memberi hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya dan melakukan kehendaknya. Tidak ada satu alasan pun saudara-saudara supaya tidak bingung. Hiduplah dalam terang Kristus. Maka terang Kristus itu akan mengarahkan saudara. Kemana saudara akan melangkah dan apa yang saudara akan lakukan. Tuhan memberkati.
Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau menunjukkan jalan yang benar kepada kami. Engkaulah yang menuntun kami kepada segala kebenaran, dan kami bersyukur. Kami yang dulunya hidup di dalam kegelapan, sekarang telah hidup di dalam kebenaran. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menjalani hidup ini dalam kebenaran. Kami berbuat, kami melakukan dan memperkatakan hal-hal yang datangnya daripada Allah, yang membawa setiap orang kepada terang, yaitu kehidupan yang layak dan benar di hadapan Tuhan. Ampuni kami jika kami merasa diri kami orang yang percaya kepada Yesus, tetapi kami masih berpikir dan berbuat jahat kepada saudara kami dan juga orang lain. Hanya hidup di dalam Kristus Yesus, hidup kami terarah dan jelas, yaitu kepada kebenaran. Semoga semua rumpun keluarga kami juga hidup demikian di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi anggota keluarga yang hidup di dalam terang Kristus, tidak hidup di dalam kegelapan. Kami bersyukur atas pimpinan-Mu Tuhan. Bersyukur untuk kehidupan yang layak, yang masih kami nikmati sekarang ini. Hanya karena anugerah-Mu. Melalui berbagai hal, melalui pekerjaan, usaha-usaha, dan juga pengasihan dari orang lain kepada kami. Bersyukur bersama saudara-saudara kami yang dalam pekan ini, hari ini mengucap syukur atas pertambahan usia kelahiran dan pernikahan mereka. Kami sebut dalam doa yang bersyukur Ibu Naomi Video Lorosa, Bapak Peter La, Roni Tandi, Ibu Sabet, Ibu Damaris Kombong, Jack Eguilon Pascal, Bapak Michael Alexander, Bapak Christian Boli, dan Bapak Yunus Paka dan Alfrida Pali. Demikian juga saudara-saudara kami yang merayakan hari pernikahannya, Bapak Kasyadi dan Ibu Sri Mularsi, Bapak Peter Yetan Diontong dan Ibu Parida Upa, Bapak Joni Salepang dan Ibu Adolfina. Bahagialah mereka dalam hidupnya dan dalam rumah tangganya. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang kesulitan ekonomi, kesulitan dalam pendidikan, kesulitan dalam menata dan mengembangkan usaha. Berikan kepada mereka kesabaran untuk tetap berdoa dan berjuang untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang mereka alami sekarang ini. Demikian juga berdoa bagi saudara kami yang terpisah dari suami, istri, orang tua, dan anak karena pekerjaan. Lindungi mereka Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit, mohon kesembuhan bagi mereka. Yang berduka, mohon penghiburan. Bagi mereka yang sedang bergumul, kami berdoa kuatkan mereka Tuhan. Kami berdoa mendoakan saudara kami yang berjuang untuk keluar dari berbagai ikatan dosa dan kuasa-kuasa kegelapan. Beri kemenangan kepada mereka Tuhan. Berdoa untuk mereka yang sekarang ini sedang mengalami perlakuan yang buruk.
dianiaya dan bahkan mengalami tekanan psikologis. Tuhan kuatkan mereka. Kami terus berdoa mendoakan kota kami ini, pemerintah kami, bangsa dan negara kami, aparat keamanan, semua yang ada di dalam negara ini yang menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran. Lindungi Tuhan. Terus berdoa untuk bangsa kami ini, biarlah damai terwujud. Berbagai teror dan konflik yang muncul sekarang ini, kami berdoa oleh kuasa Allah melalui pihak-pihak yang terkait, semuanya itu dapat ditangani. Terkhusus mereka yang selalu berpikir untuk membuat onar, membuat kerusuhan, melakukan teror dan berbagai aksi kekerasan, sadarkan mereka ya Tuhan. Bapa, program pelayanan di Jemaat Elim Balikpapan kami doakan semua boleh berlangsung dan berjalan dengan baik. Hamba-hamba Tuhan dalam hal ini pendeta, penatua dan diaken, pengurus OIG boleh berjalan bersama mengangkat tugas pelayanan. Tuhan teruslah memberkati hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan program pelayanan ini. Dan jika malam hari ini kami istirahat, kami tidur, biarlah berkat-Mu terajut dan kami hidup dalam kecukupan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya berdoa demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar di asuh-Nya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, tunaikan terima kasih-Ku kepadamu. Saudara-saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.